Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi Arsitektur Enterprise. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teknik-teknik dari penerapan arsitektur enterprise. Dan sebelum saya menjelaskan tentang teknik-teknik dari arsitektur enterprise, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan arsitektur enterprise. Jadi, arsitektur enterprise merupakan sebuah prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Jadi kalau saya gambarkan secara keseluruhan, yang dimaksud dengan arsitektur enterprise adalah rancangan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastrukturnya. Dan dalam penerapan arsitektur enterprise, kita mengenal istilah yang namanya stakeholder. Yang dimaksud dengan stakeholder adalah seseorang atau individu, kelompok atau organisasi yang terlibat dalam kepentingan organisasi maupun sistem. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang pengantar manajemen dan bisnis, pemodelan bisnis, dan enterprise resource planning. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pemodelan bisnis dan enterprise resource planning atau ERP, kita akan mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan manajemen dan pengantar dari bisnis. Jadi, bisnis adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan yang dimaksud dengan manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, dalam kegiatan ataupun aktivitas bisnis yang melibatkan produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang, tentunya kita harus melakukan pengolahan atau manajemen yang baik terhadap proses atau aktivitas bisnis tersebut. Dan berikutnya kita akan membahas tentang pemodelan bisnis atau arsitektur bisnis. Jadi yang dimaksud dengan arsitektur bisnis adalah hal yang menggambarkan tentang kumpulan aktivitas bisnis, data dan informasi yang ada di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dan arsitektur bisnis itu sendiri harus menunjukkan relasi atau hubungan antara aktivitas, kemampuan, fungsi, proses, waktu, urutan, sampai dengan kemungkinan yang terjadi. Dan ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dari pemodelan arsitektur enterprise. Jadi yang pertama ada istilah yang namanya layer bisnis, yang kedua layer aplikasi, dan yang ketiga adalah layer teknologi. Layer bisnis merupakan penawaran produk dan jasa kepada pelanggan eksternal. Sedangkan layer aplikasi adalah layer yang mendukung proses bisnis dengan penerapan dari aplikasi atau software. Dan yang dimaksud dengan layer teknologi adalah layer teknologi menawarkan layanan infrastruktur, misalnya pemrosesan, penyimpanan, dan komunikasi yang melibatkan software dalam sebuah sistem. Jadi kalau dilihat dari keterlibatan 3 layer bisnis, layer aplikasi, dan layer teknologi, kita bisa melihat dari gambaran rancangan berikut. Ini merupakan rancangan yang menggambarkan dari 3 sisi layer bisnis, layer aplikasi, dan layer teknologi. Jadi apa yang dilibatkan di sini? Yang dilibatkan di sini meliputi produk, value, kontak, organisasi, bisnis, role, aktor, dan banyak hal di sini yang tentunya harus ketergantungan atau berhubungan satu sama lain. Oke, di sini juga ada penerapan dari enterprise business architecture yang melibatkan proses bisnis, IT, software, package, security, keamanan, dan organisasi tersebut.
Oke, berikutnya kita akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan istilah ERP. Jadi yang dimaksud dengan ERP merupakan sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan penerapan dari ERP itu sendiri kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan enterprise tidak hanya meliputi organisasi maupun perusahaan, tetapi juga meliputi situasi bisnis. Dan yang dimaksud dengan resource merupakan sumber daya berupa aset perusahaan seperti aset keuangan, SDM, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi yang digunakan. Oke, berikutnya ini merupakan konsep dasar dari ERP yang melibatkan sentral dari database ya untuk penyimpanan data, dan ada sisi front office, ada sisi back office. Jadi sisi front office meliputi sales dan service application yang berhubungan dengan customer, dan sisi supplier yang melibatkan back office terdiri dari financial, manufaktur ya, manufacturing, dan inventory. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Jadi bertemu lagi untuk materi arsitektur enterprise berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.